Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Abdullah SPD MSI CGP Angkatan 11 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dalam kesempatan ini akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik dan akan ditemani oleh rekan kami Muhammad Saparudin SPD MPD, Guru Teknik Pengelasan. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pra-observasi. Tujuan pelaksanaan supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan program pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Saparudin SPD MPD. Baik, Pak Sapar, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah pada hari ini keadaan sehat-sehat walafiat Pak. Mudah-mudahan semua dalam keadaan seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi Pak Sapar, di dalam pelaksanaan pra-observasi kali ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Siap. Apakah Bapak siap? Siap Pak, siap. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Sapar. Jadi yang ingin kami tanyakan adalah yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kesempatan kali ini? Terima kasih Pak. Jadi dalam proses pembelajaran kali ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan PBN kali ini, tujuan yang kita harapkan dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana siswa dapat atau mampu mengerjakan pembelajaran tentang pelaksanaan pengelasan di bawah tangan dengan menggunakan plat pada proses las busur manual. Ya, jadi intinya adalah pelaksanaan pengelasan di bawah tangan dengan menggunakan las busur manual, Pak ya. Ya. Baik, berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan tadi, kira-kira area pengembangannya yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini kira-kira apa itu, Pak? Terima kasih Pak. Jadi untuk pembelajaran pada saat ini ada beberapa bentuk pengembangan yang kita harapkan. Yang pertama tentunya pengembangan pengetahuan. Ya, untuk melakukan pengembangan pengetahuan tentunya siswa itu akan melakukan beberapa bentuk proses. Yang pertama mungkin akan mempelajari berbagai buku-buku pengelasan. Ya. Yang kedua, siswa sebelum melaksanakan kegiatan praktek biasanya dia harus mempelajari betul job sheet daripada yang akan mereka lakukan. Tentunya dalam melaksanakan melihat job sheet tersebut mereka akan melihat langkah-langkah apa yang mereka akan lakukan. Supaya karena di dalam melakukan suatu bentuk produk tentunya kita harus tahu langkah-langkah apa yang kita lakukan supaya bisa bersusun dengan baik sehingga akan menghasilkan produk sesuai dengan apa yang ada pada job sheet tersebut. Ya, kemudian keterampilannya, yaitu pengembangan keterampilannya, yang kita lakukan kali ini adalah merupakan bentuk keterampilan pengelasan dasar. Nah ini dengan melakukan kegiatan produk seperti ini yang tentunya posisi pengelasan yang kita lakukan adalah posisi di bawah tangan, ini merupakan dasar dari proses pelaksanaan pengelasan selanjutnya. Jadi apabila siswa dapat mampu melakukan dengan baik dari kegiatan keterampilan awal dasar ini akan menjadi pengembangan untuk posisi-posisi selanjutnya, karena kita tahu persis bahwa dalam pengelasan itu ada berbagai tingkatan keterampilan. Ya, biasanya ya dasar pertama itu tentunya adalah posisi di bawah tangan yang saya ambil nanti insya Allah, yaitu 1F namanya, itu di bawah tangan, atau bisa juga dengan 1G, itu adalah posisi pengelasan di bawah tangan. Jadi dengan harapan kita dengan melakukan kegiatan ini, siswa itu dapat mengembangkan dirinya untuk pelaksanaan kegiatan posisi-posisi pengelasan selanjutnya. Gitu barangkali Pak. Jadi intinya ada dua yang ingin dikembangkan di dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini, Pak ya. Jadi yang pertama adalah terkait masalah pengetahuannya, di mana siswa mempelajari job sheet-nya, modulnya,
Berarti ini sudah terkait masalah pembelajaran berdiferensiasi kontennya Pak ya, kontennya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah keterampilan. Tentu tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengembangkan keterampilan ini diawali dengan dasar-dasar pengalasan mulai yang dijelaskan tadi di bawah tangan Pak ya. Iya. Baik, ya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan Bapak bisa tercapai semua ini yang ingin dikembangkan ke depannya. Saya kira demikian. Berikutnya strategi pembelajaran bagaimana yang akan dilakukan? Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya kita menggunakan strategi-strategi. Yang pertama yang saya gunakan adalah strategi yaitu dengan menggunakan sistem proyek. Sistem proyek iya. Artinya di sini siswa nanti akan menghasilkan suatu bentuk produk. Ya, ada produk. Ada produk, ya. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan produk Pak ya. Produk, ya. Baik, kira-kira model pembelajaran bagaimana yang dilakukan? Modelnya itu tentunya ya kita gunakan sistem kelompok. Ya, kelompok. Jadi nanti akan dikelompokkan beberapa siswa, kemudian akan mengerjakan pekerjaan atau produknya. Begitu. Jadi di dalam melakukan pekerjaan ini ada atau produk yang dikerjakan adalah dengan sistem kelompok Pak ya. Iya. Baik, kira-kira untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran ini, kira-kira media apa yang digunakan? Tentunya kalau secara tidak langsung kita pergunakan dulu media. Biasanya diadakan pertemuan dengan siswa itu saya biasanya menggunakan media hanya papan tulis dulu untuk menyampaikan beberapa hal. Papan tulis. Kemudian yang kedua tentunya media yang saya gunakan adalah tentunya peralatan mesin las, peralatan las. Iya. Baik, jadi pelaksanaan pembelajaran ini langsung di bengkel Pak ya? Langsung di bengkel. Jadi hanya menggunakan papan tulis untuk penyampaian tujuan pembelajaran. Mungkin langkah-langkah apa yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut untuk pertemuan awal. Jadi kemudian kita akan menggunakan peralatan-peralatan sesuai dengan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, yaitu peralatan las. Baik, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan? Kalau tidak ada Pak Almanitang, insya Allah kita akan laksanakan pembelajaran itu pada hari Kamis. Hari Kamis jam ke-5 sampai jam ke-10, yaitu pukul 10:45 sampai 16:00. Begitu Pak ya. Baik, kira-kira hal apa yang dapat Bapak peroleh dari percakapan kita kali ini terkait masalah persiapan pelaksanaan pembelajaran kita? Alhamdulillah Pak, dengan adanya semacam ini membantu saya sebagai seorang guru produktif atau seorang guru untuk memberikan rasa persiapan buat saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran besok atau insya Allah yang akan dilaksanakan hari Kamis. Di mana di sini dengan adanya seperti ini tentunya lebih memberikan persiapan yang lebih matang bagi seorang guru, khususnya saya, apa yang harus saya persiapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis tersebut. Karena kalau tanpa seperti ini biasanya kita akan tiba-tiba melaksanakan proses pembelajaran, tentunya akan kita merasa kalau tanpa persiapan, hal sesuatu yang dilakukan tanpa persiapan tentunya tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sapar atas waktunya yang diberikan pada kesempatan kita kali ini di dalam rangka pelaksanaan pra-observasi. Yang mudah-mudahan pelaksanaan observasi nanti bisa berjalan dengan baik dan kita insyaallah akan ketemu di hari Kamis ya pada jam ke-5 dalam pelaksanaan observasi nantinya. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Sapar. Mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
observasi pada kesempatan hari ini yang akan dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Safarudin, SPD MPD. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran untuk hari ini, hari Kamis, ya, tanggal 7 November 2024. Gimana, semuanya sehat? Ada yang sakit? Ya, ada. Bisa lihat dulu ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan proses pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita keadaan sehat walafiat. Jadi pertama-tama saya akan dulu mengabsen siswa, ya. Ahmad Dhani, Ahmad Mulyadi, Ahmad Rasa, anak-anak sekalian dulu ya di lantai, karena kita memang dalam kondisi di mana pembelajaran kita akan dilaksanakan di dalam bengkel. Ya, baik. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar kelas unsur manual ya. Ya, seperti struktur jadwal yang telah ada di sekolah kita, maka hari ini kita akan belajar tentang kelas unsur manual. Baik anak-anakku sekalian, di antara kalian di sini mungkin ada yang kurang sehat. Kurang sehat? Kenapa? Ya? Oh, perlu. Apa siap untuk bisa melanjutkan pembelajaran? Siap? Masih sanggup? Oh ya, alhamdulillah sanggup. Oke, kalau semuanya ya sudah bisa dikatakan sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita. Yang kita capai itu tujuan pembelajaran, yaitu menerapkan pengelasan di bawah tangan dengan menggunakan kelas unsur manual. Apa kira-kira dari tujuan ini? Yaitu setelah kita melakukan proses pembelajaran nanti ini, siswa atau kita semua ini diharapkan nanti sudah bisa melakukan, ya, sudah bisa melakukan proses pengelasan di bawah tangan, ya, di bawah tangan. Nah, jadi setelah kalian selesai nanti, ingat. Coba diperhatikan, jadi kita posisinya kelas kita harapkan posisinya di bawah tangan. Jadi pada saat kita mengelas, kondisi pada saat itu kelas sudah di-update, sudah berapa ampulnya? Ini Pak. Ya. Setelah itu posisi pengelasannya seperti ini. Jadi pertama-tama kita nyalakan. Ya. Nah ini perhatikan sebelum saya nyalakan, ini di air seperti ini. Jadi berduanya saya coba, dan ini kamu yang lakukan ya. Coba kita cukup saja ya. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu ke bawah. Kita ke bawah. Kita lagi. Terlalu lebar. Terlalu lebar cara gimana? Terlalu tinggi. Belum dicoy. Ambil dari kerjanya masing-masing. Bisa ya. Ya, yang itu. Ya.
Ya. Ini juga. Ya. Ada tidak? Siapa? Makin tembak. Mana kelompokmu? Amar. Mana peserta yang melayari? Satu orang, satu kelompok juga di bawah jalan. Tidak kamu harus kerja. Ya ini. Penjelasannya ini. Penjelasan dari kelompok satu ya yang disertai oleh Nasri. Ini 5 orang anggotanya. Ini 5 orang anggotanya. Coba kita lihat semua hasil penjelasannya. Nah, ya. Ya. Dari hasil pengamatan kita dari 5 orang coba diperhatikan ini hasilnya. Nah, dari 5 orang ini coba diperhatikan kira-kira dari hasil penjelasan kelompok ini apa kira-kira yang kamu bisa dapatkan dari sini? Apa kira-kira penilaian ini termasuk sudah bagus atau tidak? Tidak, belum. Kalau kita belum kurang tepat. Dari kalian sudah belum menganggap belum tepat. Kira-kira apa kelemahan yang kita dapat lihat dari sini? Ya, sombong. Ya. Artinya apa ya? Nah, karena adanya cacat yang dihasilkan ini tentunya ada penyebabnya, ya kan? Nah, coba diperhatikan. Ini pertama kita lihat. Ini di bagian ini yang pertama seperti yang kedua. Dan kita menjelaskan dari sini ya. Dari sini ya. Ya. Nah, ini sudah bagus. Nah, ini hasilnya sudah bagus. Rata tidak ada undercut. Ini penyebabnya ini. Coba kita lihat. Beda kan di sini dengan di sini. Ya. Apa penyebabnya? Nah, kita lihat tadi waktu mengelas itu ayunannya terlalu jauh ke belakang. Ya. Terlalu jauh ke belakang. Jadi ke depannya kalau kita mengelas kembali penjelasan selanjutnya itu ayunan jangan terlalu kebanyakan di sana. Ada satu di atas itu. Mengelas ini elektroda tidak boleh terlalu jauh dari benda kerja. Itu yang pertama tadi ya. Saya perhatikan. Nah, yang kedua ayunannya ke belakang ini terlalu jauh begini. Mestinya kan beda ini. Kalau ini ya pelan-pelan saja. Jadi ada cairan kelihatan seperti ini. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat di sini kelemahan kita. Nah, ini kelihatan juga di sini itu tidak lurus. Jadi untuk selanjutnya ini benda, ini proyek bisa kita sementara bisa digerida atau tidak, tapi bisa dilanjutkan diulang ini cuma ini gitu. Ini sudah ada bendanya seperti ini, jadi ya kita bisa mirip jangan terlalu mirip ya. Terus kita ini kegiatan kita bagaimana ya, silakan dulu refreshing ya. Ya kita kembali oke akan sebagai gerakan selatan ya oke ya, silakan dulu semua. Capek? Ya. Kalau menurut kita apa kira-kira bagaimana?
perasaannya. Capek. Ya. Ya. Dulu. Ya, bagaimana? Sakit mata. Apa sebabnya kira-kira sakit mata? Karena mengeras. Kenapa kita menggunakan alat ketiga sama keras? Berarti kamu melihat temanmu yang mengeras, tapi kamu tidak menggunakan alat keselamatan. Nah, ini namanya bentuk kecelakaan. Oke ya? Nah, oke. Makasih ya. Jadi itulah tentu perasaan kita setelah melakukan proses pembelajaran berbeda-beda. Ada yang mungkin semangatnya bertambah, ya. Ada mungkin yang capek karena terlalu lama mengelas, ya. Oke. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kita, dan saya lihat pada hari ini, wah, buku-buku cara belajarnya ya. Saya lihat dari 5 kelompok ini ada satu kelompok yang sangat bagus dalam kegiatan pembelajarannya. Ini perlu diapresiasi buat kita semua. Ini terbukti hasilnya pun itu yang bagus. Jadi bukan berarti saya mau menjatuhkan kelompok lain, tetapi saya melihat ini satu kelompok pertama ini lumayan bagus ini cara mengelasnya ya. Nah, ini perlu dikembangkan terus ya. Coba diperhatikan sebenarnya mengelas. Ya, hasilnya juga bagus. Jadi satu bentuknya, ini satu contoh pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok 1 sudah lumayan bagus ya. Mudah-mudahan kelompok yang lain bisa mengikuti jejaknya ya, bisa mengikuti langkah-langkahnya sehingga nanti kalau perlu mengalahkan dari hasil ini ya. Nah, dan yang lainnya sudah cukup bagus. Hanya dari 5 kelompok ini hanya kelompok yang paling menonjol, yang paling bagus kegiatan pembelajaran, artinya kegiatan hasilnya, proyeknya ini kelompok 1 ya. Ya, kita berikan aplaus buat kelompok 1. Nah, baik anak-anakku sekalian, jadi pertemuan kita insyaallah akan segera berakhir ya. Tentunya kedepannya kita harus selalu semakin semangat ya untuk melakukan proses pembelajaran, karena ini merupakan kepentingan kita bersama ya. Apa tujuan pembelajaran yang kita harus dapatkan? Jadi setelah proses pembelajaran ini tentunya kita sudah bisa merasakan ya bahwa pengelasan di bawah tangan seperti ini modelnya ya. Nah, jadi untuk kedepannya kita mari sama-sama lebih mempelajari lagi bentuk posisi pengelasan yang akan kita lakukan ya. Nah, sebelum kita jadi ada kira-kira pertanyaan menyangkut masalah yang kita perlu lakukan tadi. Ada sesuatu yang perlu dipertanyakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Ibu PPE Pendidikan Bersejarah angkatan 11, yang terhormati Pak Muhammad Safarudin SPD MPD sebagai Ibu yang observasi. Pada kesempatan ini juga saatnya untuk melakukan pasca observasi terkait masalah coaching dalam supervisi akademik. Adapun untuk hari ini adalah masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu pelaksanaan percakapan terkait masalah pasca observasi. Pak Safarudin, bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah Pak, kondisi baik-baik seperti biasa. Terima kasih. Sehat Pak ya. Baik Pak Safarudin, sehubungan dengan pelaksanaan observasi kita minggu lalu, ya tentu saya ingin tanyakan dulu terkait masalah ini, bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan observasi di kelas ini? Iya, terima kasih Pak. Jadi berbicara tentang perasaan kita setelah melakukan suatu kegiatan yang merupakan kewajiban kita, tentunya salah satunya pasti kita punya perasaan yang lega karena kita sudah selesai melakukan satu kewajiban kita. Walaupun ada perbedaan yang biasanya kan keseharian kita sebagai tenaga pengajar,
tentunya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana mestinya. Tetapi ini karena bersifat khusus, ada observasi khusus. Makanya tentunya memang pada saat kita mengajar ada perbedaan sedikit, karena kita kan berbicara tentang perasaan. Jadi pada saat kita diobservasi tentunya ada yang memperhatikan kita, ada yang menilai kita. Nah, tentunya ada perasaan tersendiri yang kita akan hadapi dalam hal tersebut. Nah, di sini tapi yang jelas kuncinya perasaan yang paling rasakan artinya kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik sesuai dengan apa yang telah dirancanakan, sesuai dengan program-program kita sebagai seorang guru. Saya merasa lega. Terima kasih. Merasa lega Pak ya. Baik Pak Sapar, terkait masalah ini ya tentu seperti yang dilakukan di pelaksanaan pra observasi, ada beberapa pengembangan dan sudah dilaksanakan di kelas. Ya, kira-kira ada pengembangan yang mana lagi yang dilakukan dalam pelaksanaan seperti yang kita lakukan dalam bulan? Terima kasih Pak. Sesuai dengan arah pengembangan pada saat kita ada dua yang perlu kita kembangkan di dalam proses pembelajaran kemarin. Yang pertama adalah pengembangan tentunya adalah pengetahuannya. Nah, saya kembangkan di sini adalah bagaimana konsep-konsep anak ini, bagaimana dia menguasai konsep tentang pembelajaran yang saya bawakan, khususnya dalam simbol-simbol tentang pengelasan. Tentunya anak-anak ini harus lebih tahu dan dia harus kembangkan ke depannya bahwa simbol-simbol pengelasan adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang siswa, apalagi sebagai juru las dia harus tahu. Makanya lebih ke depannya nanti simbol-simbol tersebut jangan hanya bagian-bagian dasar dia harus ketahui. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan dia bisa menguasai simbol-simbol itu dalam segi pengetahuan. Nah, dalam segi keterampilan, pengetahuan yang sudah didapatkan tadi itu mudah-mudahan dia bisa kembangkan dalam bentuk penerapan. Artinya simbol yang dia sudah pelajari tadi itu mudah-mudahan dia terapkan di lapangan, khususnya nanti sebagai calon tenaga kerja dalam welder atau tukang las itu. Dia harus betul-betul tahu bahwa simbol atau pengetahuan yang mereka miliki itu diterapkan dalam bentuk pelaksanaan pengelasan. Nah, jadi harus kedua-duanya harus sejalan atau sama-sama saling pengembangan baik pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan. Dan alhamdulillah kemarin mereka sudah menerapkan, khususnya kemarin tujuan pembelajaran yang saya berikan yaitu bagaimana dia menerapkan dan melakukan suatu pengelasan di bawah tangan dengan menggunakan proses las busur manual. Begitu barangkali Pak. Baik Pak. Jadi pengembangannya ada dua Pak ya, terkait masalah pengetahuan dengan tampilan. Kira-kira dari area pengembangan ini menurut Bapak yang sudah dilaksanakan kemarin itu apakah sudah tercapai atau bagaimana? Terima kasih Pak. Jadi setelah saya melihat dalam satu pembelajaran kemarin dalam satu periode ini, memang secara garis besarnya Pak, yang dikatakan 100% untuk mencapai pengembangan yang telah dilakukan itu tidak sampai seperti itu. Saya perhitungkan kemarin hanya sekitar 90% saja Pak. Ya sudah 90%. Kira-kira ada tidak kendala sehingga pelaksanaan apa yang ingin dicapai kemarin yang dikembangkan itu baru tercapai 90%. Iya, terima kasih. Dalam masalah kendala tentunya kita sebagai tenaga pengajar ya, dalam hal ini tentu kita ingin mencapai 100% sebenarnya, tetapi yang namanya dalam proses pasti akan menemukan suatu kendala. Nah, terkhusus kemarin dalam proses pembelajaran kita, sehingga kita tidak mampu sampai sesuai dengan harapan dan yang kita lakukan, itu ada beberapa kendala. Salah satunya yang sangat besar itu di mana kita memiliki siswa yang besar, ya, siswa yang besar tidak didukung atau ditopang oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Demikian pelaksanaan coaching dalam supervisi akademik, semoga memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian. Salam guru penggerak,
salam bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.